Assalamualaikum sahabat Muslim Kid. Hari ini kita akan membahas sedikit yang berbeda dari biasanya. Kita akan membahas makhluk ciptaan Allah selain manusia, yaitu jin, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah? Agar kita tidak tersesat. Karena banyak informasi mengenai makhluk gaib di masyarakat bersumber dari omongan dukun atau wasiat kurafat yang turun-menurun. Mengenal jin. Yang pertama, jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari nyala api. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 15, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Yang kedua, jin diciptakan sebelum manusia sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Yang ketiga, bangsa jin ada jenis laki-laki dan perempuan, serta berkembang biak seperti umat manusia. Allah berfirman, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin. Surat Ar-Rahman ayat 56. Yang keempat, jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah semata, sebagaimana Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kelima, bangsa jin ada yang kafir, ada yang muslim, musyrik, mukmin, fasik, zalim. Allah berfirman dalam pernyataan jin, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surat Al-Jin ayat 11. Allah berfirman dalam pernyataan jin lainnya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Surat Al-Jin ayat 14. Yang keenam, dalam kondisi normal, jin bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Allah berfirman, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari kedua pakaiannya untuk memperlihatkan kepada kedua auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-A'raf ayat 27. 7. Sebagian bangsa jin ada yang mampu menampakkan dirinya di hadapan manusia, sebagaimana iblis menampakkan dirinya sebagai kakak tua dari Najd di malam pertemuan rahasia pimpinan musyrikin Makkah di Darun Nadwa untuk melakukan makar terhadap Rasulullah SAW. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 48. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. 8. Jin itu beraneka bentuk, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Salabah Al-Qushaini radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jin itu ada 3 golongan. Ada golongan yang memiliki sayap-sayap berterbangan di udara, ada golongan ular-ular dan anjing-anjing, dan ada golongan yang mereka menetap dan berpindah-pindah. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dengan sanad sahih. 9. Jin membutuhkan makan dan minum. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku dai penyeru dakwah dari bangsa jin, maka aku pergi bersamanya. Aku bacakan kepada mereka Al-Quran. Beliau bersabda,
Penyeru itu mengajak kami berjalan. Dia tunjukkan kepada kami perlengkapan mereka dan perlengkapan api mereka. Mereka bertanya tentang perbekalan mereka. Maka beliau menjawab, makanan kalian itu, wahai golongan jin, adalah setiap tulang yang disebutkan nama Allah saat penyembelihannya, yang berada di tangan kalian yang masih ada sisa-sisa dagingnya. Dan semua kotoran unta adalah makanan binatang ternak kalian. Nabi SAW bersabda, maka janganlah kalian beristinja dengan keduanya, tulang dan kotoran unta, karena keduanya adalah bekal saudara-saudara kalian. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan cara makan jin kafir atau setan dan cara minumnya. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila ia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. 10. Setiap manusia didampingi jin dan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ia disertai oleh satu korin pendamping dari jin dan satu korin dari malaikat. Para sahabat bertanya, dan engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. 11. Jin semuanya mengalami kematian dan akan menghadapi balasan nikmat kubur atau siksa kubur. Karena syariat yang dibawa oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, ini berlaku untuk jin dan manusia. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, aku berlindung dengan kegagahanmu, yang tidak ada Tuhan selain engkau, yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia semuanya akan mati. Hadis riwayat Bukhari. Adapun iblis sebagai pemimpin setan memohon kepada Allah agar diberi umur panjang sampai hari kiamat. Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Surat Al-A'raf ayat 14-17. 12. Setan dari golongan jin bisa masuk ke dalam jasad manusia. Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapati peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam jasad manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 13. Jin jahat sama dengan manusia jahat disebut syaitan. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Surat An-An'am ayat 112. Dari kejahatan bisikan setan yang biasanya bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Surat An-Nas ayat 4-6. Demikian penjelasan singkat tentang jin sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ditulis oleh Ustadz Fadlan Adham Hashim LC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.